ada nada inkonsistensi dari ayah dari Maula Akbar, yaitu Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Di satu sisi katanya beliau tidak tahu rencana makan siang gratis ini dan tidak menyetujui, tapi ada video yang lain yang menyebutkan dia tahu acara ini akan ada gitu. Saya akan mengajak Anda untuk mengikuti video bagaimana dia ngeles atau mengelak atau cuci tangan terhadap kasus yang terjadi di Garut ini. Ini videonya. Saya tidak mengetahui ada kegiatan makan siang bersama warga. Oh gitu Pak. Dan saya termasuk yang tidak menyetujui, kalau dibilang tidak menyetujui. Jadi ini kegiatan yang tidak sepengetahuan saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari ini saya akan memberikan opini terkait dengan tragedi, kalau menurut saya, tragedi maut di Garut itu terjadi hari Jumat siang 18 Juli 2025. Ini dalam rangkaian pernikahan putra dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, berbesanan dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto. Jadi anaknya Deddy Mulyadi ini Maula Akbar, anggota DPRD kalau tidak salah, kemudian menikah dengan wakil Bupati Garut yang bernama Karlina Putri. Ini anak dari Irjen Polisi Karyoto yang sekarang menjabat Kapolda Metro Jaya. Kita bahagia dua orang ini akhirnya dipertemukan Tuhan dalam suatu ikatan pernikahan. Maula Akbar itu lajang, sedangkan Karlina Putri itu adalah ibu tunggal dari 3 orang anak. Jadi dari pernikahan sebelumnya. Ini menarik sekali ya, karena bukan hanya pejabat publik yang menikah, tapi memang orang tuanya cukup terkenal. Nah, ada niat baik sebetulnya kalau menurut saya, ingin menggelar pesta rakyat berupa pertunjukan kesenian di alun-alun dan sebagainya, dan juga memberikan makan gratis gitulah kepada masyarakat Garut. Tapi yang terjadi bahwa niat baik itu seharusnya dilakukan dengan cara yang baik. Tapi ternyata niat baik ini tidak diorkestrasi atau tidak direncanakan dengan baik. Yang terjadi justru malapetaka. Terjadi kerumunan massa yang luar biasa seperti dalam video ini. Tutup bola, tanah tutup. Desak-desakan luar biasa masyarakat Garut. Saya tidak tahu mengapa mereka begitu antusias untuk makan siang gratis. Apakah masyarakat Garut itu benar-benar membutuhkan makanan gratis ya? Kalau dari data atau angka hanya sekitar 3-10% kalau nggak salah dari masyarakat Garut yang masuk dalam kategori miskin ekstrim dan miskin, 10% kalau saya bilang. 3 miskin ekstrim.
Tapi saya yakin yang datang itu kan masyarakat di kota Garut ya. Apakah masuk dalam kategori miskin ekstrim dan miskin atau bagaimana sehingga mereka berlomba-lomba atau data dari pemerintah salah? Mungkin yang terjadi memang rakyat sedang membutuhkan makanan gratis gitu, seperti ini gitu. Nah, ini terjadi desak-desakan yang luar biasa dan akhirnya memakan korban jiwa. Totalnya 30 orang luka dan 3 diantaranya meninggal dunia. Ini benar-benar duka yang mendalam. Nah, yang meninggal dunia ini ada satu namanya Vanian Aprilia, umur 8 tahun, warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, anak 8 tahun. Kemudian yang kedua, Dewi Jubaidah, umur 61 tahun, warga berKTP Jalan Lontar 2 Koja, Jakarta Utara. Dan yang terakhir, Brigadir Cecep Saiful Bakri, umur 39 tahun, anggota Polres Garut. Nah, ini sangat mengenaskan ya. Kalau berdasarkan berita yang saya baca, anggota polisi Cecep ini sedang menolong korban karena dihimpit injak-injak dan sebagainya. Kemudian setelah menolong dia mungkin kelelahan dan sebagainya, kemudian meninggal. Kalau yang Ibu Dewi Jubaidah dan Vanian Aprilia mungkin keinjak-injak itu. Dan ada lagi banyak lagi puluhan orang luka, ada yang kakinya retak, ada segala macam. Totalnya 30 orang atau mungkin bahkan lebih yang tidak terdeteksi. Pertanyaan kita, ini fenomena sosial apa ya? Rakyat begitu berbondong-bondong ingin mengikuti makan siang gratis ini. Yang paling menyedihkan, pemberitaan di media yang saya baca dari media mainstream, menurut penjelasan dari Karlina Putri atau Putri Karlina dan suaminya Maula Akbar, bahwa mereka tidak berencana membuat makan siang gratis. Yang diberikan itu hanya sekedar sisa resepsi. Wow, ini sedih saya. Justru semakin sedih saya. Makanan sisa resepsi yang belum termakan kemudian diberikan secara prasmanan begitu, diberikan pada rakyat. Artinya tidak ada rencana secara khusus menyediakan makan untuk rakyat. Yang ada, kalau menurut penjelasan dari kedua mempelai ini, adalah makan sisa resepsi. Sedih gak sih rakyat diberikan makan sisa? Kalaupun diberikan dengan tata cara yang lebih baik, dikotakkan atau apa gitu, atau didatangi rakyat, dibagi ke rumah-rumah. Kenapa harus dibuat prasmanan, dibiarkan masuk di pendopo Kabupaten Garut itu? Saya belum tahu apa yang terjadi. Fenomena yang sangat menyedihkan. Nah, ada satu lagi yang menarik adalah ada nada inkonsistensi dari ayah dari Maula Akbar, yaitu Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Di satu sisi katanya beliau tidak tahu rencana makan siang gratis ini dan tidak menyetujui, tapi ada video yang lain yang menyebutkan dia tahu acara ini akan ada gitu. Saya akan mengajak Anda untuk mengikuti video bagaimana dia ngeles atau mengelak atau cuci tangan terhadap kasus yang terjadi di Garut ini. Ini videonya. Saya tidak mengetahui ada kegiatan makan siang bersama warga. Oh gitu Pak. Dan saya termasuk yang tidak menyetujui, kalau dibilang tidak menyetujui. Jadi ini kegiatan yang tidak sepengetahuan saya. Nah, itu video penolakan dari Deddy Mulyadi seolah-olah dia tidak tahu.
dan tidak menyetujui. Tapi jejak digital terekam ada video sebelumnya yang dibuat tanggal 14 Juli 2025 bahwa ada pembicaraan intens antara Deddy Mulyadi dan anaknya Maula Akbar. Ini videonya berikut ini. Jadi siapin makanan gratis. Untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak. 5.000? Sekuat-kuatnya. Waduh, duitnya cukup nggak? Cukup, insya Allah. Wadah. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya? Warga. Oh, jadi tanggal 18 warga boleh datang Boleh datang. ke lapangan. Lapangan. Makan sepuasnya, Betul. nonton sepuasnya, Betul. tertawa sepuasnya. Betul. Dari dua video ini kan terlihat sekali bahwa ada sesuatu yang berbeda. Video sebelumnya direkam tanggal 14 Juli mengatakan dia tahu, akan ada makan 5.000, lebih, bebas makan, bebas tertawa, terhibur dan sebagainya. Tapi di sisi lain setelah kejadian, Deddy Mulyadi merasa tidak tahu apa-apa, bahkan tidak menyetujui. Dalam satu pemberitaan dikatakan Deddy bahwa saya tidak tahu tentang makan siang gratis siang hari, tahunya malam hari di alun-alun Kota Garut dengan menampilkan UMKM di sana. Tapi di video yang wawancara dengan anaknya itu tidak terlihat bahwa itu dilaksanakan di alun-alun Garut, UMKM atau apa, tidak. Kita tahu Deddy Mulyadi akhirnya memberikan santunan satu orang 190 juta bagi korban jiwa. Mungkin si Putri Karlina dan suaminya juga memberikan santunan yang sama. Tapi harga nyawa manusia kan tidak ternilai. Tidak boleh diberikan harga apapun. Kita harus dorong pihak kepolisian harus objektif. Meskipun kita agak ragu-ragu ini. Ragu-ragunya adalah pengantinnya wakil bupati, pengantin putra itu adalah anaknya gubernur Jawa Barat, anggota DPRD, dan pengantin putri itu anaknya petinggi kepolisian. Apakah bisa objektif ya? Biasanya hal-hal seperti ini sering terjadi tidak objektif. Tapi kita tidak boleh suudzon kepada pihak kepolisian. Intinya harus ada yang bertanggung jawab terhadap tragedi ini. 3 nyawa itu sesuatu yang luar biasa, apalagi terjadi di pendopo kabupaten, di instansi resmi pemerintah, kemudian di pernikahan pejabat publik di sana. Ini sebetulnya sinyal yang buruk bagi perkawinan ini, karena perkawinan ini dinodai dengan tewasnya 3 orang karena berebut makanan atau terinjak-injak dan sebagainya. Kalau dia merasa pernah membuat video yang tanggal 14 Juli itu yang berdialog dengan anaknya, seharusnya wawancara berikutnya setelah kejadian dia tidak mengelak seperti itu. Harusnya cukup diberikan bela sungkawa, kemudian bertanggung jawab, mendorong pihak-pihak atau pelaksananya untuk bertanggung jawab. Itu saja, tidak perlu mengeles saya tidak tahu, saya justru melarang dan sebagainya. Jadi rakyat jangan dikorbankan, pejabat juga jangan pelin-pelan. Deddy Mulyadi sudah membantah bahwa dia tidak pelin-pelan, dia tidak ngibul, karena yang dia maksudkan itu adalah makan gratis di alun-alun. Tapi apakah itu akan bisa tertib juga? Belum tentu juga. Ini fenomena yang menarik secara sosiologis bahwa ada rakyat yang begitu kelaparan sehingga mereka berebut dengan barbar untuk bisa makan gratis yang ternyata katanya hanya sekedar makanan sisa resepsi. Di sisi lain ada pejabat gubernur yang mengatakan saya tidak tahu apa-apa, padahal sebelumnya sudah memberikan video yang berbeda. Jadi ini satu hal yang perlu kita dalami. Jangan sampai
pemimpin atau pejabat publik itu bisa semudah itu memberikan opini publik lalu kemudian semudah itu juga mengingkari. Jadi kami yang pertama ikut bela sungkawa kepada korban. Apalagi ada seorang anak kecil yang baru berumur 8 tahun, juga ada petugas kepolisian yang menolong, bahkan justru dia jadi korban juga. Pasti Brigadir Cecep ini sudah punya keluarga karena umurnya 39 tahun, punya anak juga. Ini bagi saya adalah petugas yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan pihak Polri memberikan apresiasi kepada pihak Cecep ini karena sudah melakukan tugasnya dengan baik, tapi dia kelelahan dan meninggal. Yang perlu diselidiki itu adalah siapa sih otak di balik makan siang gratis yang sangat sembrono dan tidak rencana ini sehingga menimbulkan korban jiwa dan puluhan orang terluka. Dan yang paling penting lagi yang perlu saya sikapi, sedih saya melihat rakyat Indonesia berbondong-bondong dengan brutal hanya sekedar untuk makan siang gratis. Dan video ini cukup viral dan pasti ditonton oleh seluruh dunia gitu. Betapa malunya kita melihat bahwa rakyat kita ternyata masih banyak yang perlu makanan gratis sehingga dengan berbagai cara dilakukan. Sekali lagi, tolong ini diusut, jangan sampai pernah terjadi dimanapun, menimpa siapapun dan oleh siapapun. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.